sucikanku, kuduskan hatiku, Haleluya. Mari kita serukan nama Yahweh, kita bangkit berdiri bersama-sama. Semua kuasa penguasa yang ada di udara, baik yang ada di Israel, yang ada di Indonesia, khususnya di Ambarawa, kalian harus dengar, Yahweh Elohim kita, Dia Echad, Dialah satu-satunya Elohim yang layak dan berhak untuk dipuji dan ditinggikan. Itulah sebabnya kami memuji dan meninggikan nama Bapa Yahweh, Besem Yeshua Hamasya Weruah HaKodes. Sekarang kami akan mendengar isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan mengganggu pemberitaan firman, kami tolak, kami patahkan demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, agar hati dan pikiran kami dapat tertuju kepada kebenaran firman. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, pada saat ini saya akan membawakan firman sesuai dengan flyer yang sudah saudara terima. Saya beri judul Perbedaan Rapture dengan Second Coming. Firman Tuhan hari ini merupakan penguatan daripada firman RF Sabat kemarin untuk lebih memperjelas, karena banyak orang yang tidak menyadari perbedaan antara rapture dengan second coming. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan rapture dan second coming? Rapture dan second coming adalah istilah teologia. Jadi walaupun Bapak Ibu Saudara tidak sekolah teologia, hari ini sekolah teologia. Belajar untuk mengerti tentang rapture dan second coming. Rapture dan second coming itu merupakan istilah seri eskatologi
Apa itu eskatologi? Eskatologi itu dari bahasa Yunani eskatos yang berarti terakhir, dan logos dalam hal ini berarti ajaran. Jadi ajaran tentang hari-hari terakhir, tentang akhir zaman, itu di dalam istilah teologi disebut eskatologi, ilmu tentang akhir zaman. Nah, di dalam bahasa Ibraninya, ada yang bisa baca itu, saudara-saudara? Ayo, tadi ada suara, benar apa? Akharit? Akharit Hayamim, betul. Akharit Hayamim itu sesuai dengan kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 2 ayat yang kedua. Bagaimanakah Yesayahu pasal 2 ayat yang kedua? Di sana berbunyi, Wahaya beakharit hayamim nakon yihye harbeit Yahweh beros haharim wenisa wenaharu elai kal hagoyim. Kalau diterjemahkan kata per kata, dan akan terjadi pada akhir hari-hari akan ditegakkan, akan terjadi gunung rumah Yahweh di puncak atau di kepala gunung-gunung, dan akan ditinggikan dan akan mengalir atau datang dengan deras kepadanya semua atau segala bangsa-bangsa. Saya tidak akan menerangkan ayat ini, tetapi saya hanya ingin memunculkan katanya saja, yaitu beakharit hayamim, yang berarti hari-hari terakhir. Jadi saudara dan saya sekarang ini kita sedang menantikan hari-hari terakhir. Saya minta tolong nanti Pak Sarmujito untuk bisa membaca ayat-ayat. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang belajar tentang eskatologi atau tentang akhir zaman. Jadi eskatologi atau akharit itu meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah kematian dan keadaan setelahnya. Ini berbicara tentang kematian seseorang. Akhir hari-hari itu yang dimaksud adalah rapture. Rapture itu artinya pengangkatan. Sedangkan second coming itu kedatangan yang kedua kali. Sama-sama Yesua datang kembali. Tetapi ada sedikit perbedaan yang harus kita pahami. Termasuk soal kematian. Kemarin hari Jumat Pastor Simeon sudah menerangkan tentang hari terakhir panggilan kita menanti jemputan. Kapan kita dijemput? Yaitu pada saat kita mati atau pada saat Yesua datang kembali untuk yang kedua kali, yang dalam hal ini adalah rapture atau pengangkatan. Dan saat ini saudara dan saya sedang menantikan kedatangan Yesua HaMasyiah untuk yang kedua kali. Jadi kematian dan keadaan setelahnya, setelah kita mati atau pada saat kita mati, itu masuk di dalam pelajaran eskatologi atau pelajaran tentang akhir zaman. Yang kedua tentang kedatangan kembali Yesua. Nah, ini yang seringkali orang confuse atau bingung antara datang kembali yang kedua kali di awan-awan atau menjejakkan kaki di bumi. Nah, ini yang akan kita bahas nanti, saudara-saudara. Yang ketiga tentang kebangkitan orang mati. Ini juga berbicara tentang ilmu hari-hari terakhir atau eskatologi. Karena itu eskatologi meliputi 10 hal. Yang keempat,
penghakiman akhir. Karena manusia hidup seperti saudara dan saya setelah itu mati tidak berakhir. Ada orang yang mengatakan bahwa kematian atau dibalik kematian itu merupakan misteri. Misteri itu diketahui atau tidak? Tidak, tetapi bagi kita diketahui. Artinya bukan misteri, karena kita mengetahui melalui kitab suci kita. Ada orang berbicara tentang reinkarnasi, dilahirkan kembali. Tapi realitasnya tidak ada yang pernah tahu saudara dulu pernah dilahirkan jadi apa. Tidak pernah ada. Yang kelima, surga baru dan bumi baru. Ini juga berbicara tentang eskatologi. Yang keenam, neraka dan penghukuman kekal. Apa yang terjadi di neraka dan bagaimana penghukumannya itu termasuk pelajaran eskatologi atau ilmu tentang akhir zaman. Yang ketujuh, kerajaan Elohim yang kekal. Yang kedelapan, Soten Hamasya. Soten Hamasya itu apa? Antikris. Dan masa kesengsaraan. Jadi kalau saudara mendengar istilah tribulasi atau tribulation, itu berbicara tentang masa kesengsaraan. Ada masa kesengsaraan. Yang kesembilan, rapture. Nah ini yang akan kita pelajari. Rapture atau pengangkatan. Kemudian yang ke-10, nasib Israel dan bangsa Goyim. Kalau berbicara tentang Soten Hamasya, rapture atau pengangkatan ini sudah meliputi second coming atau kedatangan yang kedua kali. Nah sekarang yang kita akan pelajari apa yang terjadi saat rapture, saat pengangkatan. Yang pertama kita membaca di dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Kita akan dengar Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11. Silakan Pak Cito. Dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesua ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Iya. Jadi rapture itu Yesua datang kembali ke bumi ini, tetapi datang seperti saat dia pergi ke surga atau ke Samayim. Nah yang menjadi pertanyaannya, saat Yesua pergi ke surga itu bentuknya seperti apa? Kita membaca di dalam Kisah 1 ayat 9 sampai 11. Mulai ayat 9. Kisah 1 ayat 9 sampai 11, demikian firman Bapa Yahweh. Dan setelah mengatakan hal-hal ini, sementara mereka sedang menatap, terangkatlah dia, dan awan mengangkat dia dari pandangan mereka. Dan sementara mereka terus terbelalak ke langit selagi dia pergi, maka tampaklah dua pria dengan pakaian putih berdiri di dekat mereka, yang juga mengatakan, "Hai para pria, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri sambil memandang ke langit? Yesua ini yang telah terangkat ke surga dari antara kamu, demikianlah dia akan datang kembali dengan cara telah kamu lihat dia pergi ke surga." Ya. Jadi murid-murid pada saat itu bukan hanya satu orang, tapi ada banyak orang melihat ketika Yesua terangkat ke Samayim, ke sorga. Tetapi dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Nah, kedatangan kembali yang kedua kali dengan cara yang sama yang dimaksud di ayat ini, itu yang disebut rapture, yaitu Yesua tidak menjejakkan kaki di bumi, hanya di awan-awan. Jadi pada saat Yesua terangkat,
itu istilahnya kalau sekarang ini seperti setan yang bisa terbang. Kalau di Indonesia itu ada. Tapi bukan berarti Yeshua itu setan. Tetapi setanlah yang meniru karena dunia supranatural. Siapa di antara saudara yang bisa melihat setan? Tolong angkat tangan. Tidak ada yang bisa lihat, lebih baik daripada lihat tapi takut. Saya suka lihat setan. Kuntilanak itu terbang, saudara-saudara. Nah, seperti itulah Yeshua pada saat dia naik ke Samayim dan dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Tetapi dia tidak menjejakkan kakinya di atas muka bumi ini. Kita lihat lagi 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17, demikian firman Bapa Yahweh. Sebab dengan suatu seruan, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan sangkakala Elohim, dia akan turun dari surga. Dan orang-orang yang mati dalam Hamasyah, mereka akan pertama-tama bangkit. Kemudian kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan ke dalam pertemuan Tuhan di angkasa. Dan demikianlah kita akan senantiasa berada bersama Tuhan. Ya, pertemuan dengan Tuhan di mana? Di awan-awan. Di awan-awan, di angkasa. Ya. Jadi Yeshua tidak menjejakkan kaki hanya di atas, kemudian kita yang terangkat. Loh kok bisa? Bisa. Tetapi sebelum kita terangkat, kita akan melihat kubur-kubur orang yang mati di dalam Tuhan. Dia akan terlebih dahulu bangkit dengan tubuh seperti malaikat. Kemudian kita yang masih hidup, yang masih tinggal, tidak perlu mati dulu, tetapi kita diubah dalam sekejap seperti tubuh malaikat. Sering kita nonton di YouTube ada kejadian rapture di mana orang hilang kacamata, baju dan sebagainya, tanggal, ya, tidak ikut. Tetapi kalau menurut pandangan saya, karena saya bisa melihat setan, karena setan itu juga dalam frekuensi tertentu bisa kita pegang. Dan dia juga bisa membawa seseorang dengan baju-bajunya. Artinya kalau terjadi pengangkatan nanti, bajunya pun diubah dalam baju kemuliaan. Jadi bukan terbang pada telanjang semua begitu. Karena bajunya kan tertinggal di bumi. Betul tidak, saudara-saudara? Kalau baju tertanggal di bumi kan lalu naik bagaimana? Pakai baju apa lagi? Baju kemuliaan yang dipakai. Baju kemuliaannya baju apa? Ya baju yang kita pakai itu. Diubah juga dalam sekejap menjadi baju kemuliaan. Ada yang menafsirkan baju kemuliaan itu putih semuanya. Enggak, ya. Seperti baju kita pakai, tetapi menjadi baju kemuliaan. Nah sekarang tentang rapture ini atau pengangkatan, itu ada pandangan teolog yang memiliki 3 pandangan. Masalah pandangan ini itu bukan memiliki bobot keselamatan, tetapi hanya sekedar pengetahuan. Pandangan teolog tentang rapture itu apa? Yang pertama, yang disebut pre-tribulation, yaitu Yeshua datang kembali di awan-awan, menjemput kita sebelum datangnya masa kesukaran. Jadi kesukaran yang akan dikuasai oleh antikris atau setan Hamasyah itu belum terjadi, tetapi kita sudah terangkat. Ini yang disebut dengan
pre-tribulation atau pra-tribulation. Jadi kalau ada orang teologia mengajarkan tentang bahasa-bahasa teologia, saudara tidak asing. Setidak-tidaknya saudara mengetahui. Jemaat GPF Surya Kebenaran Ambarawa gitu loh. Bukan jemaat abal-abal, tetapi jemaat yang memahami bahasa-bahasa teologia. Yang kedua, yang disebut dengan mid-tribulation, yaitu Yesua datang kembali untuk yang kedua kali di awan-awan, mengangkat umat-umatnya saat masa kesukaran sedang terjadi. Ini pandangan yang kedua. Tentu saja ada pandangan yang ketiga yang disebut post-tribulation, yaitu penderitaan sudah berakhir, baru terjadi pengangkatan. Nah, masing-masing ini memiliki ayat-ayat pendukung. Kalau saudara lebih milih yang mana? Tentu kita semua milihnya yang pre-tribulation. Tetapi di antara masing-masing ayat yang memberikan dukungan baik pre-tribulation, mid-tribulation maupun post-tribulation, bagi orang yang mencintai Tuhan tidak masalah. Amin. Tidak masalah mau pengangkatan terjadi sebelum masa kesusahan besar, maupun ketika kesusahan besar itu sedang terjadi, ataupun setelah masa kesusahan besar berakhir. Tidak masalah, yang penting kita terangkat, ikut rapture. Dan rapture itu seringkali dikaitkan dengan banyak hal. Misalkan kalau perjamuan kudus, tidak setiap saat kita tidak masuk rapture. Kalau kita makan makanan tame atau yang tidak kosher atau tidak layak, berarti tidak ikut rapture dan sebagainya dan sebagainya. Itu tidak ada kaitannya. Nanti kita akan sampai ke sana. Bagaimana supaya kita bisa ikut rapture? Sekarang kalau tadi rapture, sekarang yang kedua second coming. Second coming ini bahasa Inggris yang artinya kedatangan yang kedua. Yang pertama, Yesua menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Kita membaca di dalam kitab Zekaryahu atau Zakaria pasal 14 ayat yang keempat. Zakaria 14 ayat keempat, demikian firman Bapa Yahweh. Dan pada hari itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem dari sebelah timur, dan Bukit Zaitun itu akan terbelah menjadi dua dari timur ke barat, suatu lembah yang sangat besar, dan setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ya, jadi kalau saya mengambil kesimpulan dari bergesernya itu terjadi gempa bumi likuifaksi. Karena kedatangan Yesua itu maha dahsyat, kata firman Elohim. Ya. Kemudian hal yang kedua, penunggang kuda putih turun dengan tentara surgawi. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16, demikian firman Bapa Yahweh. Dan aku melihat surga yang terbuka, dan lihatlah seekor kuda putih dan dia yang duduk di atasnya, yang disebut setia dan benar, dan dia menghakimi dan berperang dalam kebenaran. Dan matanya seperti nyala api, dan di atas kepalanya ada banyak mahkota yang mempunyai suatu nama yang telah tertulis, yang tidak seorang pun mengetahui kecuali dia sendiri. Dan dengan mengenakan jubah yang telah dicelup dengan darah
dan namanya disebut Firman Elohim. Dan bala tentara di surga mengikuti dia di atas kuda-kuda putih dengan mengenakan linen halus yang putih dan bersih. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam, supaya dengannya dia dapat memukul bangsa-bangsa. Dan dia akan menggembalakan mereka dengan tongkat besi. Dan dia akan memeras di pemerasan anggur amarah, dan murka Elohim menguasai semesta. Dan dia mempunyai sebuah nama pada jubah dan pada pangkal pahanya yang tertulis Raja para Raja dan Tuhan para Tuhan. Ya, siapa itu saudara-saudara? Yeshua Hamasia. Dia adalah raja di atas segala raja. Artinya ketika Yeshua datang kembali dan menjejakkan kaki di bumi, dia datang dengan para tentara surgawi. Jadi beda dengan rapture. Kalau rapture tadi hanya di awan-awan, tiupan sangkakala berbunyi. Ya bunyinya tiupan sangkakala seperti apa? Ya anggap saja seperti tiupan shofar gitu ya. Jadi ketika rapture itu hanya di awan-awan, kemudian kita yang mengasihi Yeshua terangkat. Tetapi ketika second coming beda. Artinya kita terangkat, Yeshua nanti datang kembali. Ya itulah yang disebut second coming. Bisa dipahami saudara-saudara? Jadi sebelum second coming terjadi apa? Rapture terlebih dahulu. Yang ketiga, Yeshua mengalahkan Soten Hamasia dan pasukannya. Wahyu 19 ayat 19 sampai 21. Wahyu 19 ayat 19 sampai 21, demikian firman Bapa Yahweh. Dan aku melihat binatang buas itu dan para raja di bumi dan bala tentara mereka yang dikumpulkan untuk melakukan peperangan dengan dia yang duduk di atas kuda itu dan dengan tentaranya. Dan tertangkaplah binatang buas itu dan bersama nabi palsu yang membuat tanda-tanda di hadapannya, yang dengannya dia telah menyesatkan mereka yang menerima tanda binatang buas itu. Dan mereka yang menyembah ikonnya selagi hidup, keduanya dilemparkan ke dalam lautan api yang dinyalakan oleh belerang. Dan mereka yang selebihnya dibunuh oleh pedang yang keluar dari mulut dia yang duduk di atas kuda itu. Dan semua burung dikenyangkan oleh daging mereka. Ya, jadi Soten Hamasia dan pasukannya dikalahkan. Lalu yang menjadi pertanyaannya, di mana Soten Hamasia berkuasa? Di mana saudara? Kemarin baru saja firman Tuhan disampaikan. Di bait suci yang ketiga. Di Yerusalem yang sekarang ini sedang dirancang untuk dibangun. Berapa lama membangunnya? 100 tahun, 200 tahun. Tidak. Mereka membangunnya itu sistem knockdown. Kemarin kan sudah diungkapkan. Meja roti hunjukan sudah ada. Kemudian menorahnya sudah ada. Dan semuanya sudah dipersiapkan. Tinggal nanti masing-masing membawa tugasnya masing-masing, kumpul jadi satu, pasang plek, selesai. Sehingga dunia akan gempar. Dan disebutkan kemarin kalau menurut beritanya siapa yang akan membangun? Amerika. Ya. Kemarin saya sampaikan Dome of the Rock itu perlu dihancurkan. Bisa saja dihancurkan sendiri
tetapi bisa saja karena ada rudal yang nyasar ke sana, sehingga tidak perlu bangsa Israel yang menghancurkannya. Ini hanya prediksi, karena semuanya belum terjadi, termasuk antara rapture dan second coming. Itu semuanya belum terjadi. Nah, yang keempat, pendirian kerajaan milenium di bumi. Wahyu 20 ayat 4-6. Kita dengar pembacaannya. Wahyu 20 ayat 4-6, demikian firman Bapa Yahweh. Dan aku melihat tahta-tahta dan mereka yang duduk di atasnya. Dan penghakiman telah diberikan kepada mereka. Dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yesua dan karena firman Elohim, serta siapapun yang tidak menyembah binatang buas itu maupun ikonnya, dan tidak menerima tanda pada dainya atau pada tangannya, dan mereka hidup dan memerintah bersama Masiah selama 1000 tahun. Namun orang-orang mati yang selebihnya, mereka tidak hidup kembali sampai masa 1000 tahun itu digenapi. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak mempunyai wewenang mereka, namun mereka akan menjadi imam-imam Elohim dan Hamasiah, dan mereka akan memerintah bersamanya selama 1000 tahun. Ya, jadi kronologinya begini saudara. Ketika terjadi rapture, orang-orang yang hidup kudus, yang hidup benar, yang mencintai Tuhan, yang sudah mati kan dibangkitkan. Betul enggak? Dibangkitkan lalu naik ikut rapture. Termasuk saudara dan saya, kita yang hidup takut akan Tuhan, itu akan bergabung bersama-sama untuk kumpul. Itu belum dibawa ke sorga, belum. Dibawanya kemana? Ke Firdaus, belum ke sorga, tempat nantinya kita akan bersemayam kekal selama-lamanya. Jadi kita ada di sana selama 2 kali 3,5 masa atau 7 tahun. Setelah terjadi pengangkatan, Sotan Hamasiah atau Antikris itu berkuasa menguasai bumi. Lalu ketika Yesua datang kembali untuk yang kedua kali dan menjejakkan kakinya di bumi, itu datang untuk menguasai bumi dengan pemerintahannya yang adil, damai, dan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Lalu orang-orang yang mati, yang terangkat, itu yang akan memegang pemerintahan-pemerintahan di atas muka bumi ini. Tetapi di bumi tidak terjadi adanya kejahatan, penderitaan dan sebagainya. Karena penderitaan, kejahatan itu semua yang melakukan siapa sebetulnya? Setan. Nah, kemana setan? Selama Yesua datang menjejakkan kaki di bumi, mendirikan kerajaan 1000 tahun, setan dilempar ke lubang yang dalam yang disebut Tartaros. Maka di bumi ada kerajaan milenium. Bumi kita ini, saudara-saudara, bukan bumi yang lain. Itu akan diperintah selama 1000 tahun damai yang disebut kerajaan milenium. Dan yang memerintah orang-orang yang mati dipenggal karena nama Yesua, yang dibakar dan sebagainya, itu yang akan memerintah. Paham saudara-saudara? Sekarang lanjut. Yang kelima, terjadi pemulihan Yerusalem dan pertobatan Israel. Zekaryahu pasal 12 ayat yang ke-10. Coba kita lihat. Zekarya 12 ayat 10, demikian firman Bapa Yahweh. Lalu ke atas keluarga Daud dan ke atas penduduk Yerusalem, aku akan mencurahkan roh anugerah dan permohonan, dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam.
Mereka akan meratap atasnya seperti ratapan atas anak tunggal, dan akan merasa pahit karenanya, seperti merasa pahit karena anak sulung. Ya, jadi pada saat itu terjadi pertobatan. Siapa yang menjadi Tuhannya, saudara-saudara? Siapa yang menjadi Tuhannya? Yeshua, bukan yang lain. Kita lihat lagi Roma 11 ayat 26. Roma 11 ayat 26, demikian firman Bapa Yahweh. Dan dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, sama-sama seperti yang telah tertulis. Dia yang membebaskan akan datang dari Sion, dan dia akan menyingkirkan kefasikan dari Yakub. Ya. Jadi bangsa Israel tetap bisa selamat, tetapi yang menyelamatkan siapa? Yeshua HaMashiach sejak dia ada di atas muka bumi. Ketika Yeshua belum turun ke atas muka bumi ini, menjadi bayi dalam wujud seperti bayi, maksud saya, yang menjadi juru selamat mereka siapa? Bapa Yahweh. Yesayahu 43 ayat yang ke-11. Coba kita dengar Pak Sarmujito membaca. Yesayahu 43 ayat 11, demikian firman Bapa Yahweh. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Ya. Anoki Yahweh we'en mibal ademosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Itu ketika Yeshua belum turun ke atas muka bumi ini. Setelah Yeshua turun ke atas muka bumi, maka yang jadi juru selamatnya siapa? Yeshua, termasuk bagi orang Yahudi atau bangsa Israel, ya. Jadi dengan demikian maka kita bisa melihat perbedaan rapture dengan second coming. Ya. Ini saya bikin garis kanan kiri. Ketika rapture, Yeshua datang di awan-awan. Ketika second coming, Yeshua datang di bumi. Yang kedua, jemaat diangkat. Second coming, jemaat kembali bersamanya untuk memerintah. Sampai di sini bisa dipahami, saudara-saudara? Bisa ya? Jadi pada saat rapture itu terjadi penghiburan. Kita baca saja ayatnya. 1 Tesalonika 4 ayat 18. 1 Tesalonika 4 ayat 18, demikian firman Bapa Yahweh kepada kita. Karena itu, nasihatilah seorang terhadap yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Perkataan-perkataan ini yang bagaimana yang dimaksud di dalam 1 Tesalonika 4 yang ke-18, yaitu sesuai dengan ayat-ayat sebelumnya. Karena itu ketika saudara menghadapi masalah pada saat ini, mungkin masalahnya terasa berat, perhatikan dengan baik. Masalah yang berat jangan membuat kita meninggalkan Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach. Karena penderitaan yang ada di atas muka bumi ini tidak akan selamanya. Ketika Yeshua datang kembali, maka berakhirlah penderitaan kita. Tapi jangan kemudian kita seperti orang-orang yang tidak memahami kebenaran firman, sehingga mengambil sikap, ya sudah kita tidak usah mikir dunia. Kita tidak usah kerja, tidak usah ngapa-ngapain, tinggal tunggu saja kedatangan Tuhan. Bikin baju putih-putih untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan tidak silau dengan baju putih, saudara-saudara. Karena yang dilihat Tuhan apa? Hati. Mau pakai baju sutra putih orang melihat silau sekalipun, tetapi kalau hatinya kotor, tidak akan ikut rapture. Sedangkan second coming itu terjadi penghakiman, yaitu Yeshua melawan Soten Hamashiach yang berkuasa. Di mana berkuasanya?
di bait Elohim yang ketiga, ya. Nah, ketika rapture tidak semua orang melihat. Loh, yang nggak melihat siapa? Yang tidak melihat adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Sehingga mereka akan kebingungan kok banyak orang yang hilang. Maka di bumi ini terjadi kekacauan dahsyat. Pilot sedang mengendarai pesawat tiba-tiba hilang. Orang sedang nyetir mobil tiba-tiba sopirnya hilang. Apa yang terjadi? Pesawatnya jatuh, kemudian mobilnya kecelakaan, rumah-rumah ditinggal begitu saja. Apa yang terjadi? Dijadikan untuk rebutan. Ya kan, ini rumah kosong sekarang jadi hak saya gitu. Nah, kalau gitu kita enggak usah bangun aja dong. Betul enggak? Salah. Itu artinya kita mengabaikan urusan duniawi, kaki kita masih menjejakkan kaki, menjejakkan tanah di bumi kita. Jadi pada saat rapture yang tidak melihat siapa? Orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, meskipun orang itu pergi ke gereja sekalipun. Tetapi kalau orang itu pergi ke gereja hanya karena kebiasaan, tanpa karena ingin mengenal Tuhan lebih dalam, maka hal itu akan sia-sia. Jadi saat rapture tidak disertai penghakiman, saat second coming disertai peperangan dan murka. Itulah yang akan disebut perang Harmagedon. Untuk penjelasan tentang Harmagedon ini juga cukup panjang kalau diuraikan, ya. Saya tidak melebar kemana-mana, tetapi hanya mengungkapkan tentang perbedaan rapture dan second coming. Nah, yang menjadi pertanyaannya kan seperti yang kemarin Pastor Simeon katakan, kok orang mengatakan dari dulu tidak datang-datang kan gitu ya. Kenapa sampai sekarang orang mempertanyakan kok belum rapture? Yang pertama, mengenai waktu dan masanya tidak ada yang tahu. Hanya Yeshua HaMashiach dan Bapa Yahweh. Di dalam kitab Matius 24 ayat 36, coba dibaca dulu lah. Matius 24 ayat 36, demikian firman Bapa Yahweh. Namun mengenai hari dan saatnya itu, tidak seorang pun mengetahuinya. Bahkan para malaikat di surga pun tidak, kecuali Bapakku saja. Ya, kalau membaca apa yang dibaca Pak Sarmujito, Yeshua tahu atau tidak? Tahu. Tetapi kalau kita membaca di dalam kitab Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, Yeshua tidak tahu karena di sana ada kata anak pun tidak. Nah, ini penjelasannya ya. Akibat kitab suci terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia di kitab Matius atau Matius 24 ayat yang ke-36 yang berbunyi, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Berarti Tuhan tidak tahu kapan akan datang kembali menjemput umatnya, dan berarti bertentangan dengan kitab Yohanan atau Yohanes 10 ayat yang ke-30 yang berbunyi aku dan Bapa itu satu. Kitab Matius atau Matius 24 ayat yang ke-36 dari Hafrid Hakadasa berbunyi wa al moed hayom hahu wa hasa'a hahi es in Yudea walo malak basyamayim bilti ha'af levado. Arti yang benar seharusnya, namun mengenai hari dan saat itu, tidak seorang pun mengetahuinya. Bahkan malaikat di surga pun tidak, kecuali Bapakku saja. Jadi Yeshua tahu kapan dia datang kembali. Karena Yeshua itu Bapa, yaitu Yahweh dalam wujud manusia. Maka Yeshua katakan dalam kitab Yohanan atau Yohanes 15 ayat 23, berbunyi hasne oti husnegam et avi. Ayat ini bermakna sinergi, yaitu siapa yang membenci aku, ia juga membenci Bapakku.
Jadi, membenci Bapa Yahweh sama saja dengan membenci Yeshua. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena Yahweh Sang Bapa dan Yeshua Sang Putra, serta Ruach HaKodes itu satu adanya. 1 Yohanan 5 ayat yang ke-7. Yang kedua, kenapa orang mempertanyakan sampai sekarang belum rapture, padahal sudah disebut akhir zaman? Lalu kapan akhir zaman yang sesungguhnya? Hal yang kedua, orang tidak memahami awal waktu akhir zaman. Kita membaca 2 Kepa atau 2 Petrus 3 ayat 3-5 terlebih dahulu. 2 Kepa 3 ayat 3-5, demikian firman Bapa Yahweh. Dengan pertama-tama mengetahui hal ini, bahwa pada hari-hari terakhir akan muncul para pengejek yang berjalan sesuai dengan keinginannya sendiri, dan yang berkata, di manakah janji mengenai kedatangannya? Karena sejak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap berlangsung demikian dari sejak awal penciptaan. Sebab yang mereka dambakan itu tidaklah terselami, karena oleh firman Elohim langit ada dari sejak dahulu, juga bumi yang terdiri dari air dan melalui air. Ya, jadi menurut ayat ini akan muncul pengejek-pengejek. Mana kamu menanti kedatangan Yeshua? Tunggulah sampai jebot. Tidak bakalan datang-datang. Kenapa ada orang yang mengejek seperti itu? Karena tidak memahami awal waktu akhir zaman. Seperti Matius 24 ayat 29-34, kita dengar. Matius 24 ayat 29-34, demikian firman Bapa Yahweh kepada kita. Dan segera sesudah kesukaran hari-hari itu, matahari akan dijadikan gelap, dan bulan tidak akan memberi cahayanya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan diguncangkan. Dan pada hari itu, tanda Anak Manusia akan tampak di langit, dan kemudian semua suku-suku di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia ketika datang di atas awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Dan Dia akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang membahana, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru mata angin, dari ujung langit sampai ke ujungnya. Dan pelajarilah perumpamaan tentang pohon ara. Bila mana rantingnya sudah menjadi lembut dan daun-daunnya bertunas, kamu mengetahui bahwa musim panas sudah dekat. Demikianlah pula kamu, ketika kamu melihat semua ini, kamu mengetahui bahwa Dia sudah dekat di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini sekali-kali tidak akan berlalu sampai semuanya ini terjadi. Ya, generasi ini kenapa? Tidak akan berlalu. Karena orang tidak tahu memahami awal waktu akhir zaman. Sejak ayat itu muncul sampai sekarang sudah berapa generasi? Banyak generasi. Berarti ayat itu salah. Kenapa bisa disalahkan? Karena orang tidak memahami yang dimaksud oleh Yeshua. Satu generasi di situ itu bukan satu generasi manusia, tetapi satu generasi kehidupan akhir zaman yang dimulai sejak terangkatnya Yeshua ke Samayim sampai kedatangannya kembali ke bumi. Pertanyaannya, pada saat Yeshua terangkat ke Samayim, orang-orang yang mendengarkan berita itu masih mendengar atau tidak? Masih. Sampai di sini bisa dipahami, saudara-saudara? Jadi satu generasi akhir zaman itu bukan orang seperti mengatakan sekarang ini kita hidup pada bagian akhir dari akhir zaman, benar. Tapi awalnya kapan? Awalnya adalah sejak Yeshua terangkat. Jadi ada fase-fase. Yang pertama,
fase Bapa Yahweh itu dari kitab Kejadian sampai Maleaki. Ya, itu masa Bapa Yahweh. Kemudian di Perjanjian Baru, masa ketika Yeshua ada di atas muka bumi, itu masa Yeshua HaMashiach yang adalah Yahweh yang berbicara kepada manusia dalam wujud seperti manusia. Maka ketika Yeshua mati, bangkit, dan terangkat ke Samayim, sampai kedatangan Yeshua yang kedua kali, itu masa siapa? Masa Ruach HaKodes, masa Roh Kudus. Makanya dikatakan ketika Yeshua datang kembali, terjadi rapture, maka Ruach HaKodes akan pergi meninggalkan manusia. Jadi Ruach HaKodes akan meninggalkan bumi. Maka orang jahat akan semakin jahat selama 2 kali 3,5 masa terjadi kesengsaraan besar di atas muka bumi ini. Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa sampai sekarang belum rapture? Karena Elohim menanti pertobatan seperti saat zaman Noah. 2 Kepa atau 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9, demikian firman Bapa Yahweh. Tuhan tidak menunda akan janjinya, sebagaimana beberapa orang menganggapnya penundaan. Sebaliknya, dia bersabar terhadap kita karena tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang memperoleh pertobatan. Iya. Jadi Yeshua datang selalu tepat waktu. Cuma seolah-olah sepertinya lama. Kenapa? Karena penderitaan demi penderitaan itu terus terjadi di atas muka bumi ini. Sehingga terasa hidup itu lama. 1 hari, 1 malam berapa jam, saudara-saudara? 24 jam. Saudara, 24 jam di tempat pesta dengan 24 jam di penjara, lebih lama mana? Sama. Cuma perasaannya yang berbeda, ya. Jangan terjebak, saudara-saudara. Seperti 1 kilo emas dengan 1 kilo kapas, lebih berat mana? Nah, itu pinter, ya. Zaman Noah kan begitu. Tuhan menanti pertobatan. Berapa lama menanti pertobatannya? 120 tahun, ya. Nah, kalau kedatangannya tidak diberitahu, ya memang sebaiknya tidak diberitahu. Kalau diberitahu enak. Kita hidup seenak kita sendiri saja, nanti giliran 5 menit sebelum mulai bertobat. Atau kita tahu kematiannya. Siapa yang tahu kematiannya? Hanya Mose yang tahu kapan dia akan mati. Kita semua tidak ada yang tahu. Kalau tahu enak. Kita hidup saja seenak kita sendiri, berbuat dosa, mau membunuh, mau mencuri, mau berzina, mau apa saja bebas. Nanti giliran 5 menit sebelum mulai mandi, semprot sana, semprot sini. Peti sudah disiapkan, masuk sendiri di tempat peti, sedakap sendiri, tinggal ngitung 5, 4, 3, 2, 1, kek. Nggak nyusahin orang. Enak banget seperti itu ya. Tapi Yeshua memberitahu apa? Tanda-tandanya. Yang pertama, perang bangsa melawan bangsa. Mata'i 24 ayat yang ke-7, pertanyaan saya, tidak usah dibaca yang ini. Sudah terjadi atau belum? Sudah. Yang kedua, penyesat dan nabi palsu, Mata'i 24 ayat 11 sudah terjadi atau belum? Banyak ya. Pemberontakan terhadap orang tua, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2 sudah atau belum? Sudah. Yang keempat, kasih akan luntur atau sirna, Markus 13 ayat 12, Lukas 21 ayat 16 sampai 17 sudah ada?
sudah ada anak menuntut orang tua, seorang anak membunuh orang tuanya dan sebagainya, itu sudah ada. Ya. Kemudian banyaknya bencana. Sudah, ya. Saya akan tunjukkan kepada saudara bencana yang terjadi di Kota Palu. Nah, ini karena tidak membutuhkan suara, tidak usah pakai suara, tidak apa-apa, saudara bisa melihat. Ini dilihat oleh orang yang waktu itu berlindung di Mall Palu, ya. Tapi orangnya selamat. Ini hanya 5 menit, saudara-saudara. Catherine mana ya? Allahu Akbar. Ini gempa di Palu. Terus ada tsunami. Ombaknya tinggi. Itu motor kita tinggal dulu. Kita menyelamatkan diri. Catherine mana? Kita telepon. Pulsa semua ada? Ada, Pak. HP. Oh ya. Aduh, itu tinggi itu. Aduh. Ini ketika terjadi kehancuran dahsyat di Kota Palu, nanti di bagian akhir ada anak kecil digendong, itu bukan anaknya, tetapi anak orang. Ibunya kemana enggak tahu. Tidak sampai. Enggak nyampe kena. Sebetulnya kalau saudara mau nonton kejadian di Palu, itu sangat mengerikan sekali. No. Ada rumah berjalan, pohon kelapa berjalan, saudara bisa lihat sendiri di YouTube. Kalau Ibu Gembala Esther Poku bahkan mengalami sendiri. Enggak, udah balik lagi dia. Tetapi seluruh keluarga dan sebagian jemaat berkumpul di gedung gereja. Gedung gerejanya retak pun tidak. Itu karena Bapak Yahweh memberikan perlindungan yang dahsyat. Sementara hotel yang di dekatnya, kalau saya ke Palu nginep di situ sudah sama rata tanah, saudara-saudara. Aduh, kamu udah telepon Catherine? Ini orang yang melihat gelombang besar dari lantai 2 Mall Palu. Itu nanti gelombangnya itu masuk ke mallnya, lantai 2. Aduh tingginya ya Allah. Tetapi yang memvideo ini selamat. Ini kisah nyata. Ini waktu terjadi kepanikan. Saya bahkan menginjakkan kaki tempat di mana komplek pelacuran ada di bawah kaki saya. Tertimbun lumpur sampai puluhan meter. Dan terjadi kematian cukup banyak. Ribuan orang mati di situ. Nah, itu anak kecil yang digendong itu bukan anaknya. Ibunya ditanya, ini anak siapa? Enggak tahu. Yang ini loh. Bukan ini Mas. Anaknya orang Mas. Anaknya siapa? Anak orang. Bukan anak mbaknya. Di mana? Gak tahu di mana mamanya. Tapi yang pasti kejadiannya sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Saya nonton videonya saja sempat menangis, saudara-saudara, melihat kejadian yang luar biasa.
Sekarang yang keenam, tanda di langit dan adanya teror-teror yang menakutkan. Sudah terjadi atau belum? Sudah, Lukas 21 ayat 11, Wahyu 6 ayat yang ke-12. Sekarang yang menjadi fokus kita, mau rapture datang kapanpun tidak masalah, asal kita harus melakukan ini. Yang pertama, bagi yang belum dibaptis, segera dibaptis untuk menerima meterai tanda pertobatan. Itu ayat-ayatnya, tidak usah dibaca karena waktu. Karena ketika dibaptis, maka nama kita tercatat di dalam kitab hayat, dalam kitab kehidupan. Walaupun baptisan itu bukan jaminan masuk ke surga, kalau setelah dibaptis hidupnya enggak karu-karuan, tetap enggak masuk surga. Tetapi untuk menerima meterai harus melalui baptisan. Ya, jadi mumpung masih ada waktu. Yang kedua, hidup di dalam kekudusan dan kebenaran Elohim. Itu ayat-ayatnya semua ada. Artinya kita harus melakukan kehidupan sesuai dengan firman sebagai bentuk siap untuk rapture. Jangan sampai perjuangan saudara selama ini hancur gara-gara masalah cinta atau tahta atau apalagi harta. Jangan sampai. Ini kalau dijabarkan cukup panjang. Yang ketiga, menjaga sikap hati dan motivasi. Pelayanan itu bukan pekerjaan melainkan panggilan spiritual. Itu ayat-ayatnya. Dan yang keempat, jangan menolak Yahweh, karena Yahweh itu pemilik Samayim, pemilik sorga. Nah kalau menolak Yahweh, bagaimana? Ini ayat-ayatnya, Yahweh pemilik sorga. Dan jangan mengganti nama, karena Yahweh melarang namanya diganti-ganti. Jangan mengatakan, yang penting kan hati kita. Yaitu karena itu memaksakan kehendak. Hati kita, Tuhan tahu. Tetapi kenapa kita tidak mau tahu hati Tuhan yang tidak mau namanya diganti-ganti. Agar tidak dilupakan atau terlupakan. Hakim-Hakim 2 ayat 10, yang ini dibaca. Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10 supaya kita ingat. Hakim-Hakim 2 ayat 10, demikian firman Bapa Yahweh. Dan seluruh generasi itu dikumpulkan kepada leluhur mereka, lalu bangkitlah generasi lain sesudah mereka yang tidak mengenal Yahweh dan juga perbuatan yang telah dia lakukan bagi Israel. Iya, sampai ada generasi tidak mengenal Yahweh ini keterlaluan. Kenapa? Karena diganti menjadi Hashem atau Adonai. Sekarang ini ada gereja yang sudah mengenal Yahweh, kebablasan, jadi ikut-ikut Yudaism atau Yudaisme, tidak lagi menyebut Yahweh tetapi Hashem. Dia tidak tahu Hashem itu apa. Hashem itu artinya apa, saudara? Nama itu. Lah sopo nama itu? Aku menyembah nama itu. Lah sopo? Siapa nama itu? Ya kan? Apa bedanya dengan saksi Yehuwa? Yang terakhir, Yahweh itu Elohim yang cemburu karena cintanya kepada manusia. Keluaran 34 ayat yang ke-14. Jadi ini sebagai ayat yang terakhir ya, kita baca saja. Kita dengarkan Pak Sarmujito membaca ayatnya. Keluaran 34 ayat 14, demikian firman Bapa Yahweh kepada kita. Sebab kamu tidak boleh menyembah kepada ilah lain. Karena Yahweh yang namanya cemburuan, dialah Elohim yang cemburu. Iya, jadi jangan gampang. Yang penting kan Tuhan tahu isi hati saya. Lah isi hatimu apa? Kalau isi hatinya Yahweh, kenapa mulutnya Allah? Ini kan aneh, ya. Baik, sampai di sini pemberitaan firman kiranya memberkati dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nanti saya minta
Bapak Pendeta Isakar Irawan untuk maju dan berdoa bagi kita. Bapak Yahweh Elohim kami sangat bersyukur karena Engkau sudah menyampaikan isi hati-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini, mengajarkan kepada setiap kami tentang hari-hari akhir. Bagaimana Tuhan Yesus akan datang kembali, bagaimana proses terjadinya pengangkatan, dan kami rindu Bapa, Roh Kudus yang akan terus memimpin kehidupan kami, untuk kami hidup dalam kebenaran, untuk kami hidup di dalam kekudusan, sehingga kami boleh dilayakkan Tuhan, untuk kami boleh terangkat. Dan kami rindu Bapa, semakin banyak orang boleh berbalik kepada Engkau, beriman kepada Bapa Yahweh, memuji memuliakan nama Bapa Yahweh, dan dibaptiskan supaya mereka diselamatkan. Sehingga saat Yesus datang kembali di awan-awan, maka kami akan terangkat, maka kami semua yang beriman kepadamu diselamatkan. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Gembala Yakub Sulistyo yang sudah menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Berkati beliau dengan kesehatan, kekuatan, dan juga yang umur yang panjang. Tambah-tambahkan hikmat-Mu, rahasia-rahasia akan kebenaran sabda-Mu Tuhan semakin singkapkan untuk diajarkan kepada jemaat-Mu, sehingga nama Bapa Yahweh semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya. Amin. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah dengan selamat, baik yang dari kota Ambarawa maupun yang dari luar kota. Engkau yang akan menyertai, kumpulkan kami di waktu yang akan datang dengan iman yang lebih baik dari hari ini. Terima kasih Bapa. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan hari ini, Engkau pakai dengan luar biasa, semakin hari semakin heran. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panah oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panah oleh kawi yasem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.